Episode 2 dibuka dengan unjuk kekuatan yang luar biasa saat Namsun menahan laju pesawat hingga berhenti. Kembali ke rumah, Gil Jonggan bergegas menemui Gemju dan bertanya padanya apakah dia atau Hua Ja menggunakan kekuatan mereka. Tetapi Gemju mengatakan tidak. Di bandara, Namsun harus menjalani pemeriksaan tas untuk penyelidikan narkoba. Detektif sebelumnya, Hisik, menyita banyak barang darinya termasuk rambut dan tulang kudanya serta tongkat emas. Namsun tidak melepaskan tongkat emas itu karena dia membutuhkannya untuk menemukan ibunya. Hisik berjanji untuk membantu menemukan ibunya sebagai imbalan dan dia membiarkan Hisik mengambil untuk memeriksanya. Namsun pergi ke Gangnam sebagaimana mestinya dan sangat gembira. Dengan uang yang diberikan orang tuanya di Mongolia, Namsun menyewa apartemen selama 3 bulan. Gemju memberitahu sekretarisnya, Nayong, bahwa wanita dalam keluarga memiliki ikatan batin dan dapat merasakan ketika salah satu dari mereka menggunakan banyak kekuatan. Dia memerintahkan Nayong untuk membuntuti Hua Ja. Berdiri di jembatan, Namsun menggunakan penglihatan supernya untuk melihat orang-orang di kota. Dia berteriak ke langit bahwa dia akan menemukan orang tuanya, apapun yang terjadi. Di departemen forensik, Hisik diberitahu jika barang-barang Namsun sesuai dengan yang dia katakan, tongkatnya adalah emas murni. Dia kemudian mendapat telepon tentang informasi wanita pengendara sepeda motor yang menghajar pengedar narkoba tempo hari. Hisik membuka internet di handphone untuk mengecek tentang wanita itu. Ini Gemju, orang yang sangat berpengaruh di Korea. Dari internet Hisik juga mengetahui jika Gemju mengadakan kompetisi pencarian gadis terkuat untuk menemukan anaknya yang hilang. Dia teringat akan Namsun yang mencari ibunya, namun tidak terlalu memikirkannya. Gemju mencoba menghubungi Nona Park, wanita yang memakai narkoba, karena tidak ada jawaban. Gemju menghampiri untuk membantunya. Saat dia sampai di apartemennya, wanita itu telah melompat keluar jendela. Kemudian, dua detektif mendiskusikan bagaimana wanita itu melompat karena halusinasinya dan itu bukan bunuh diri. Namun, tidak terdeteksi adanya pemakaian obat terlarang. Gemju kembali ke kantornya, di mana karyawannya bertanya tentang kematian Nona Park. Gemju meminta karyawannya untuk mengembalikan semua barang Nona Park kepada keluarganya. Kita tahu jika Nona Park meminjam uang kepadanya dengan aset sebagai jaminannya. Dia juga mengatakan akan menindaklanjuti para pengedar narkoba sampai akhir untuk menarik karma bagi Namsun. Gemju meyakini, jika ia berbuat baik, Tuhan akan melindungi anaknya. Hisik mencoba menelpon Namsun tetapi tidak dapat tersambung. Dua wanita asing datang ke apartemen mewah Namsun dan dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Agen real estate palsu itu tidak hanya mengambil uangnya tetapi juga handphone dan paspornya. Kembali ke rumah, Hua Ja menyelinap ke ruang rahasia Gemju. Sekretaris memergokinya dan memperingatkan untuk tidak masuk ke ruang itu lagi. Hua Ja mengamati brankas besar itu dan mengetahui jika brankas itu hanya bisa dibuka dengan sidik jari Gemju. Terpaksa Namsun harus keluar dari apartemen itu. Ia berjalan keliling kota dan mencapai taman dekat Sungai Han. Ia melihat banyak tenda dan salah mengira jika tenda hemah itu sebagai tempat tinggal permanen. Dengan mengambil berbagai bahan dari sekitar tempat itu, dia membangun sendiri sebuah tenda yang menyerupai Ger Mongolia. Hisik pergi menemui rekannya, Yongtak, yang sedang mengambil potretnya di studio foto milik Bongo. Sambil menunggu, Hisik melihat foto Namsun ketika masih berusia 5 tahun tetapi tidak melihat foto di mana dia memegang tongkat emas. Saat ia mencoba melihat semakin jauh, ia mendapat pesan masuk dari atasannya untuk bergegas ke stasiun, dan Bongo memberinya kupon diskon sebelum dia pergi. Di kantor polisi, para detektif mendiskusikan bagaimana informasi yang salah tentang narkoba dari Mongolia. Namsun mengajukan pengaduan tentang penipuan atas dirinya ke kantor polisi. Dia mencoba mencari tahu tentang Hisik tetapi salah menyebut namanya memanggilnya Ken Isik. Namsun kembali ke rumah barunya dan menemukan bahwa sepasang bohemian telah menjadikannya rumah mereka juga. Dia akhirnya menawarkan untuk membuatkan mereka ger baru. Sebagai imbalannya, para bohemian ini membawa Namsun ke tempat yang menawarkan makanan gratis. Di tempat lain, Hisik menyamar sebagai wanita dengan Yongtak yang berpura-pura menjadi suaminya. Hisik mengikuti seorang wanita menggendong bayi ke ruang ganti bayi dan melihatnya meninggalkan sebotol susu formula bayi, yang sebenarnya itu bukan susu formula bayi. Dia menangkapnya dan mengikutinya ke tempat parkir tempat rekannya menunggu. Pria itu mencoba mengusir tetapi mereka menangkapnya. Hisik meninggalkan pesan suara untuk Namsun. Dia kemudian menginterogasi pria yang mereka tangkap, Pak Sung, yang mengaku tidak tahu apa-apa tentang distributor narkoba tersebut. Ketika dia memeriksa handphonenya, Hisik mengambilnya dan memberikannya kepada petugas lain untuk mencari bukti lebih lanjut. Di laboratorium, seorang pria memamerkan obat sintetis baru kepada pria lain yang berjas. Dia mengatakan obat itu harus dimasukkan melalui telinga agar tidak ditemukan dalam aliran darah dan lebih kuat daripada kebanyakan obat. Hisik bertemu dengan polisi wanita yang menerima pernyataan Namsun dan menyadari apa yang terjadi padanya. Hisik meminta polisi wanita itu untuk menghubunginya jika Namsun datang lagi.
Pasangan bohemian ini sangat senang saat Namsun membuatkan ger untuk mereka. Warga setempat mulai memprotes kehadiran ger hanya karena mereka meremehkan para tunawisma. Saat mereka mencoba menjatuhkan ger secara paksa, Namsun melawan mereka. Polisi segera terlibat dan semua orang berakhir di kantor polisi. Di sana, Namsun menangis saat dia menyadari bahwa orang-orang tidak begitu baik. Saat dia berada di ambang keputusasaan, Hee-sik muncul. 밥은 먹었냐? Mereka duduk bersebelahan di luar dan Hee-sik mengembalikan tongkat Namsun. Ketika dia bertanya apakah dia benar-benar akan membantu menemukan ibunya, dia menjawab iya. Sementara itu, Hwaja sedang minum-minum dengan sekelompok pria untuk merencanakan sesuatu yang jahat. Melalui mikrofon yang menempel di bajunya, sekretaris Gemju, Na-yong, mendengarkan percakapan mereka. Hee-sik meyakinkan Namsun untuk mengambil sebagian uangnya dan tinggal di kamar yang layak, bukan di gernya. Dia bahkan memberinya kupon studio foto yang diberikan Bongo sehingga dia bisa mendapatkan gambar untuk paspor barunya. Ketika Namsun bertanya di mana dia tinggal, Hee-sik menunjuk ke lantai atas gedung terdekat. 저기. Kembali ke kantor polisi, ketika seorang perwira senior menuntut agar ger tersebut disingkirkan, Hee-sik mengatakan apa yang dikatakan Namsun kepadanya, bahwa polisi harus fokus pada melindungi hak-hak warga negara daripada mengusir para tunawisma. Sesampainya di rumah, dia menelepon rekannya dan menanyakan daftar gadis yang hilang di Mongolia. Setelah itu, dia memainkan musik dan menari dengan pakaian dalamnya. Tanpa sepengetahuannya, Namsun menggunakan penglihatan supernya untuk melihat dengan tepat apa yang dia lakukan dan tertawa. Di pagi hari, Namsun pergi sarapan bersama pasangan bohemian tersebut. Sementara itu, Gil Jong-gan melangkah keluar untuk masuk ke mobilnya tapi ternyata mobil itu terhalang oleh mobil lain. Saat dia menelpon pemilik mobil yang diparkir, dia berkata kasar dan menghinanya. Dia menggerakkan mobil dengan satu tangan tetapi kemudian memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ketika pemiliknya datang kemudian, dia menemukan mobilnya terbalik. Gemju sedang memilih anting-anting untuk pakaiannya ketika sekretarisnya memberitahu dia bahwa The Heritage Club, tempat dia pergi, memiliki aturan berpakaian. Mereka juga mendiskusikan Hwaja, dan Gemju tampak kesal mendengar konfirmasi bahwa dia bukan putrinya. Tapi Gemju yakin putri aslinya ada di Korea di suatu tempat di dekatnya. Dalam perjalanan keluar rumah, Hwaja bertanya apakah dia bisa mengajak beberapa temannya dan Gemju setuju. Hee-sik pergi menemui Namsun dan memberinya handphone yang biasa dia gunakan. Namsun mengungkapkan jika dia melihatnya menari dengan celana dalam yang terang dalam gelap. Pernyataan itu mengejutkan Hee-sik dan bertanya-tanya bagaimana bisa. Gemju memasuki Heritage Club sebagai anggota terbaru sambil mengenakan sepatu tenis dengan gaun malam. Dalam pidatonya, dia mengatakan dia menginginkan dunia di mana setiap orang bisa punya uang. Dia kemudian pamit pergi dan menuju ke bagian lain gedung. Pandangan matanya tertuju kepada ruangan dengan pintu kayu. Ketika dia mencoba untuk masuk, seseorang menepuk bahunya. Pria itu memberinya kartu nama dan menyuruhnya pergi ke sana jika dia benar-benar ingin mengubah dunia. Keesokan pagi, Namsun sedang membuka internet untuk mencari daftar pekerjaan. Kemudian Hee-sik menelepon dan mengingatkannya untuk membuat paspor baru dan mengambil fotonya. Namsun langsung bergegas menuju ke studio foto Bongo, akan tetapi Bongo baru saja menutup studionya. Ketika dia melihat wajahnya, sesuatu menghentikannya. Di tempat lain, di laboratorium, Ryu Si-oh menguji obat jenis baru dengan memasukkannya ke dalam telinganya. Episode 2 terasa seperti pertunjukannya benar-benar menemukan jalannya dan menyesuaikan diri dengan alurnya. Ada perpaduan yang bagus antara humor santai, romansa manis, dan misteri kelam di sini. Kecepatan episode ini juga jauh lebih baik dari episode sebelumnya. Kita tidak hanya melihat lebih banyak Hee-sik sebagai seorang detektif, tetapi kita juga melihat nuansa berbeda dari karakter Namsun. Tekad Gemju untuk membuat dunia yang lebih baik juga telah terbentuk dengan baik. Hal ini penting mengingat perang narkoba akan menjadi konflik utama dalam drama ini. Secara keseluruhan, saya senang acara ini membuat kita mengenal karakternya dengan baik sebelum terjun ke konflik narkoba. Saya menantikan apa yang terjadi selanjutnya.